Shalom teman-teman semua, terutama orang-orang muda yang terkasih. Pada hari ini kita merayakan Hari Minggu Panggilan Sedunia yang ke-60. Paroki Meruya mengambil tema Bersatu Melayani Kesejahteraan Bersama. Pada hari ini kita ingin bersama-sama semua umat Paroki Meruya ingin berdoa kepada Tuhan Sang Empunya Panggilan Suci supaya Tuhan menyemaikan benih-benih panggilan dalam diri orang-orang muda Paroki Meruya dan juga orang-orang muda di seluruh dunia supaya mereka boleh terpanggil menjadi frater, suster, dan imam. Selamat merayakan Hari Minggu Panggilan. Tuhan memberkati. Shalom anak-anak muda dan juga kaum remaja. Saya menanggapi panggilan Tuhan untuk menjadi imam dan kurban sejak tahun 1982. Tahun itu saya masuk seminari menengah Marianum di Malang, Jawa Timur. 4 tahun kemudian saya masuk novisiat Ordo Karmel dan menyelesaikan pendidikan calon imam pada tahun 1994. Pada tahun itu, pada 8 September, saya ditabiskan sebagai imam dalam Ordo Karmel. Jadi, kalau dihitung sampai dengan saat ini, maka saya akan genap 29 tahun menghayati panggilan saya sebagai seorang biarawan Karmelit dan imam. Halo saudara-saudara, rekan-rekan muda yang dicintai Tuhan. Saya ditabiskan tanggal 26 Agustus 1999. Jadi kalau dihitung sampai hari ini berarti sudah 24 tahun. Halo, saya tahun ini memasuki tahun ke-7 menjadi Romo. Saya ditabiskan tahun 2016 yang lalu di Paroki Kristus Raja Keuskupan Agung Medan. Saya pernah berkarya di Keuskupan Agung Medan, berkarya di Keuskupan Malang, dan sekarang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Saya tertarik menjadi seorang imam biarawan justru karena ada yang menarik. Dan yang menarik itu adalah Tuhan. Maksud saya, Tuhanlah yang menarik saya untuk masuk dalam rencana dan kehendak-Nya, yakni untuk menjadikan saya sebagai salah seorang dari imamnya. Itulah yang membuat saya merasa tertarik karena Dia yang menarik saya. Waktu kecil saya membunyikan bel gereja tidak pada waktunya. Maksud saya itu untuk main-main. Dan kalau bel itu dibunyikan tidak pada waktunya berarti ada kematian. Tetapi yang menarik adalah Romo Paroki yang pada waktu itu menjadi Romo Paroki saya justru tidak memarahi saya, tapi merangkul saya dan memberi gambar orang kudus. Disitulah kemudian saya menjadi tertarik untuk menjadi Romo karena Ia tidak menghakimi kesalahan saya. Awal saya tertarik menjadi Romo karena ketika saya kecil, jarang sekali misa di gereja kami. Lalu saya merasa, wah ini butuh banyak Romo. Lalu saya berdoa supaya saya bisa menjadi Romo dan kelak bisa merayakan misa sebanyak mungkin. Menjadi seorang imam tentu dihadapkan pada aneka pengalaman suka duka. Banyak atau sedikit itu tentu relatif.
Salah satu pengalaman suka, pengalaman yang menyenangkan dalam panggilan saya sebagai seorang imam, yakni kalau saya bisa mengantar umat untuk menjadi lebih dekat dengan Yesus. Kalau lewat pelayanan sakramental misalnya, saya bisa membawa umat untuk mengalami Allah yang kudus, untuk mengalami Allah yang berbelas kasih, untuk mengalami kasih Allah secara pribadi, dan mereka menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Bagi saya itu sungguh merupakan suatu pengalaman yang menggembirakan. Selain itu, pengalaman-pengalaman duka atau yang kurang menyenangkan tentu juga ada. Kalau yang menggembirakan itu bisa membuat panggilan menjadi semakin teguh. Namun kalau ada pengalaman-pengalaman duka atau yang kurang menyenangkan, tentu itu kalau direnungkan bisa membuat saya menjadi rendah hati, tidak sombong. Nah, salah satu pengalaman yang kurang menggembirakan, kurang menyenangkan, misalnya kalau ada umat yang datang untuk maksud konsultasi, misalnya tentang masalah keluarga atau masalah perkawinan. Kemudian orang itu minta tolong kepada saya supaya saya membantu mengurus anulasi perkawinan, pembatalan perkawinan. Itu bagi saya sungguh amat berat. Di satu pihak ketika saya memberkati perkawinan umat, itu mereka disatukan oleh Allah dengan ikatan yang tak terceraikan, dan saya meneguhkan perkawinan mereka. Tapi di saat ada umat yang minta anulasi perkawinan, saya harus membantu untuk membatalkan perkawinan mereka. Itu sungguh bukan saya tidak mau, tetapi ini suatu hal yang tidak menyenangkan, ya, bahwa harus membantu umat untuk urusan yang semacam itu. Hal yang lain berkaitan dengan pengalaman yang kurang menyenangkan. Misalnya ada anak muda yang sungguh merasa terpanggil untuk menjadi imam. Tetapi justru oleh orang tuanya sendiri tidak direstui, tidak dikehendaki, tidak diizinkan. Bagi saya itu sungguh hal yang menyedihkan. Tuhan menghendaki yang terbaik, tetapi manusia malah menolak. Tuhan menghendaki yang terbaik dan yang dikehendaki mau, tetapi orang lain justru menghalanginya. Semoga pengalaman yang semacam itu tidak dijumpai oleh banyak anak muda. Orang bilang menjadi Romo itu sukanya di 3 tempat. Waktu ditabiskan karena dia dipuji banyak orang. Waktu peringatan ulang tahun pesta perak atau pesta emas, dan waktu mati. Selebihnya adalah derita. Tetapi yang menarik adalah di antara suka dan derita ada bahagia. Itu yang penting bagi saya. Ya, selama 7 tahun menjadi Romo, menurut saya ya, itu lebih banyak sukanya. Mengapa? Karena kalau kita jadi Romo, kita bertemu banyak sekali umat dan orang-orang baik. Bertemu orang-orang baik, memberi perhatian kepada kita, kita boleh melayani mereka, dan senang rasanya boleh melayani banyak orang. Pengalaman yang paling berkesan selama menjadi imam dalam kurun waktu 29 tahun, justru pada saat awal imamat saya. Tepatnya pada saat saya merayakan misa perdana
di mana dengan tangan yang masih gemetar, ada nervous, grogi, tetapi saya waktu itu mengonsekrasikan hosti menjadi tubuh Kristus dan air anggur menjadi darah Kristus. Sungguh ini peristiwa iman yang sangat mengesan sampai hari ini. Saya pernah menjadi seorang pemulung selama 5 tahun. Dan waktu itu saya mengambil sebuah kaleng bekas sarden. Tetapi di kaleng itu ternyata ada kotoran atau BAB dari anak kecil. Tapi saya ambil. Dan kemudian saya bersihkan meskipun baunya luar biasa. Di situ saya menemukan bahwa Allahku ini seperti itu. Mengambil aku dari situasi yang buruk, memoles aku menjadi lebih baik dan mencintai hidupku. Dan itulah yang membuat kesan sebagai seorang Romo yang banyak mengalami kesalahan, yang banyak mempunyai dosa, tapi dicintai oleh Allah. Dan semangat dari situ menjadi membara. Baik saudara-saudari, Bapak Ibu dan khususnya anak-anak muda dan kaum remaja, pada kesempatan khusus di Minggu Panggilan ini saya mau memberikan 2 pesan. Pesan yang pertama, pesan umum. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita banyak berdoa bagi panggilan. Karena panggilan itu datang pertama-tama bukan karena promosi, tetapi karena doa. Panggilan itu datang dari lutut, dari diri yang mau berlutut dan berdoa mohon panggilan dari Tuhan. Maka mari kita berdoa secara khusus agar paroki kita ini menjadi sebuah paroki yang subur bagi panggilan-panggilan khusus. Entah sebagai imam, sebagai bruder, frater, atau sebagai suster. Ayo anak-anak muda dan kaum remaja, dari pengalaman saya menjadi seorang imam, saya tidak pernah menyesal bahwa Tuhan memanggil saya dan saya menjawab dengan senang hati. Karena itu kalau suatu saat kalian dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang imam atau seorang frater atau bruder atau suster, jawablah, jangan takut. Mengapa? Karena kalau Tuhan sungguh-sungguh memanggil Anda untuk menjadi imam atau frater atau bruder atau suster dan kalian pergi menghindar dari jawaban itu, Tuhan akan terus menguntit. Tuhan akan terus memperdengarkan suara panggilannya. Sekali lagi, jangan takut, jawablah panggilan Tuhan. Tuhan memberkati. Hai anak muda yang dicintai oleh Tuhan, di tengah dunia hidup kita di dunia ini, ada sekian banyak pilihan hidup dan semua pilihan hidup menawarkan kebahagiaan. Ingat bahwa ada satu pilihan hidup yang barangkali menyentuh hati Anda. Itulah menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Tuhan menyentuh hati Anda untuk mencoba menengok pilihan ini, dan Tuhan menawarkan kebahagiaan itu untuk Anda. Mari kita bergabung. Ku jalani hidup ini lewat bukit dan lembah, lewat gurun dan lautan, ku
menerjang badai taufan, tak ku rasa menderita walau miskin dan hina. Ku serahkan harapanku di bawah salib-Mu. Dalam hidupku selalu ku dengar, dalam hidupku selalu ku dengar panggilan, panggilan hidupku. Ku tahu ya Tuhan, padamu ku rasa bahagia, padamu ku rasa bahagia. Halo teman-teman, orang-orang muda yang terkasih, mari bergabung bersama kami menjadi biarawan dan biarawati. Mari bersama-sama memberikan diri untuk Tuhan lewat karya pelayanan. Ingat, Tuhan telah menganugerahkan banyak berkat dalam dirimu, bakat-bakat dan talenta yang luar biasa. Bagikanlah itu kepada banyak orang lewat karya-karya pelayananmu. Tuhan memberkati.